أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa dan pada malam harinya menunaikan sholat tarawih berjamaah dalam masjid ini. Tentu rasa syukur itu hanya bukan dalam bentuk sebatas perkataan, yaitu orang sering mengatakan syukur dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tetapi lebih kepada bentuk perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan yang soleh, baik itu dalam bentuk baca Al-Quran, dalam bentuk zikir, dalam bentuk sholat, dan lain sebagainya. Karena substansi dari syukur itu tak lain dan tak bukan adalah mengabdi kepada Allah. Karena kita yang namanya makhluk atau manusia ini, bahkan jin sekalipun, tak lain dan tak bukan diciptakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Itu substansi dari syukur sebenarnya. Kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, ialah dengan bentuk amalan-amalan untuk beribadah yang menyembah kepada Allah. Buktikan itu dalam bentuk perbuatan. Kalau kita katakan dalam kalimat alhamdu, kata al di situ berarti segala. Hamdu itu pujian, berarti segala pujian lillah, hanya untuk Allah. Tetapi kadang-kadang ketika di dalam kehidupan atau realita kita sehari-hari, ketika kita berobat kepada seorang dokter, kita mengatakan, wah, dokter itu sangat hebat, obatnya sangat manjur. Tanpa kita sadari sebenarnya di situ kita telah menduakan Allah. Yang tadi kita katakan alhamdulillah dengan ucapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Kita masih memberikan pujian kepada makhluk dan melupakan sebenarnya yang memberi kesembuhan itu adalah Allah. Dokter itu hanya perantara. Kalau kita mengatakan alhamdulillah saya sembuh berkat dokter itu, jangan meninggalkan kalimat segala puji bagi Allahnya. Salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan malam ini saya tidak akan banyak menyampaikan, ini hanya sekedar sharing atau berbagi. Mungkin lebih banyak di antara para jemaah yang mungkin ilmunya juga lebih banyak daripada saya yang berdiri di atas mimbar ini. Di dalam firman Allah, di dalam surat An-Nahl ayat 49, Allah mengatakan, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin
yastakbirun. Dan hanya kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua makhluk-makhluk yang bernyawa, para malaikat, wa hum la yastakbirun, mereka tidak pernah menyombongkan diri. Semua makhluk kata Allah, semua benda. Bahkan ada juga ayat mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, telah bertasbih apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Air bertasbih kepada Allah, angin bertasbih kepada Allah, tanah bertasbih kepada Allah, batu bertasbih kepada Allah, hewan bertasbih kepada Allah. Bunyi kicauan burung yang kita dengar sebenarnya itu adalah ungkapan tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman telinga kita tak mampu menerjemahkan itu. Allah sudah menjelaskan ini dalam Al-Quran. Sekarang sujud, kita sering melakukan sujud, terutama di dalam ibadah sholat kita, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Ada beberapa keistimewaan dari sujud ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena pentingnya sujud ini, kepala kita yang selama ini berada di atas, sekarang posisinya itu sejajar dengan telapak kaki kita. Kepala yang kita agung-agungkan, tempat menyimpan seluruh ilmu pengetahuan, sekarang berada sejajar dengan telapak kaki kita. Ini mengingatkan kita bahwasanya di hadapan Allah kita ini semuanya sama. Tidak akan berbeda sujud seorang pejabat dengan seorang bawahannya. Tidak akan berbeda sujud orang kaya dengan orang miskin. Semua sama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ke tempat sujud mengingatkan bahwasanya satu saat kita akan kembali ke tempat sujud itu. Di bawah tempat sujud itulah kita nanti akan dikuburkan. Rasulullah SAW menyampaikan beberapa keistimewaan sujud. Yang pertama, aqrabu ma yakunu bil 'abdu rabbahu wa huwa sajid. Situasi yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Kalau kita mengatakan saya ingin mendekatkan diri kepada Allah, kami ingin mendekatkan diri kepada Allah, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sujud. Karena aqrabu ma yakunu bihil 'abdu rabbahu wa huwa sajid. Situasi yang terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri, salah satunya dengan sujud ini. Itu keistimewaan sujud yang pertama, perbanyaklah sujud. Yang kedua keistimewaan sujud itu, kata Rasulullah SAW, wa amma fir ruku' fa'azzimu fihi rabba wa amma fis sujud fajtahidu fihi du'a faqaminun ay yustajab lakum. Adapun ketika kamu ruku' maka agungkanlah Tuhanmu, fa'azzimu fihi rabba. Wa amma fis sujud, dan adapun ketika sujud fajtahidu fihi du'a, maka perbanyaklah doa. Faqaminun ay yustajab lakum, maka doa ketika sujud itu sangat mustajab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sujud, kita tidak dilarang untuk membaca doa setelah bacaan sujud ini. Ada yang membaca sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada yang membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah bacaan itu silakan kita berdoa meminta kepada Allah. Karena
memang untuk berdoa supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, kita harus tahu kapan saatnya doa itu sangat makbul. Salah satunya adalah ketika kita sujud. Minta kepada Allah. Apa yang ingin kita minta kepada Allah, mintalah ketika sujud itu. Tentu ini kita lakukan ketika kita sholat sendiri. Nanti kalau kita sholat berjamaah, kalau kita melanjutkan dengan doa dan doanya juga cukup panjang, nanti kita ketinggalan imam. Jadi ketika kita sholat sendiri, silakan memperbanyak doa ketika sujud itu. Banyak meminta kepada Allah. Karena Rasulullah menyampaikan seperti itu. Faqaminun ayyustajaba lakum. Yang ketiga, keistimewaan sujud itu, salah seorang pemuda berada di dekat Rasulullah, lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Salni ya bunayya, mintalah kepadaku wahai anakku. As'aluka murafaqataka fil jannah." Dia menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin menyertaimu nanti di dalam surga." Itu permintaannya. Apa jawaban Rasulullah? "Izam fa'inni 'alaika bikasratin sujud." Jika kamu ingin menyertaiku nanti di dalam surga, maka perbanyaklah sujud, kata Rasul. Perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib, ghairu rawatib, rawatib mu'akkad, rawatib ghairu mu'akkad. Perbanyak sholat sunnah, maka sujud kita juga akan banyak. Ketika sujud kita banyak, kita dekat dengan Allah, doa kita mustajab, kita menyertai Rasulullah dalam surga nantinya. Dan yang keempat, keistimewaan daripada sujud itu, tidak ada kekalahan yang paling besar ketika manusia melawan iblis melainkan adalah ketika sujud. Ketika seorang hamba sujud kepada Allah, ketika itu iblis bisa sampai terbakar rasanya. Sekarang pertanyaannya, iblis itu kan diciptakan dari api. Kalau nanti terbakar rasanya dengan api, api dengan api mana mungkin terbakar. Sekarang kita manusia, kita diciptakan dari tanah. Kalau tubuh kita dilempar dengan tanah, sakit atau tidak? Begitu juga iblis. Iblis adalah makhluk sebenarnya yang paling taat kepada Allah sebelum Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Makhluk yang paling taat kepada Allah. Hanya satu kesalahan, yaitu kesombongan. Maka di ayat surat An-Nahl tadi, ayat 49 mengatakan, wa hum la yastakbirun, mereka tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah angkuh. Saya merasa paling pintar, saya merasa paling kaya, saya merasa paling bisa, saya merasa paling taat, paling banyak ibadahnya kepada Allah, saya paling pintar baca Al-Quran. Semua itu adalah wujud dari sebuah kesombongan. Ketika kita memiliki sifat sombong itu, berarti kita telah mewarisi sifat daripada iblis, la'natullah. Karena ketika iblis disuruh sujud pada Adam, dia menjawab begitu, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam, aku gak mau sujud. Saya lebih pintar, saya lebih duluan, saya senior. Jika ada kesombongan di dalam diri kita sebesar biji zarah, maka tidak ada surga untuk kita. Buat apa kita mengucapkan Allahu Akbar setiap hari, takbir setiap hari, sholat setiap hari mengucapkan takbir, Allahu Akbar, tetapi masih sombong, masih angkuh.
angkuh dengan ilmunya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kepintarannya. Ingat, jika Allah ambil salah satu nikmatnya dari kita, Allah ambil kodratnya, lumpuh kita, Allah ambil samianya, tuli kita, Allah ambil basarnya, buta mata kita. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Di dunia ini apa yang kita sombongkan? Semua ini pinjaman. Tubuh ini pinjaman dari Allah, harta ini pinjaman dari Allah, rumah titipan dari Allah, mobil titipan dari Allah. Berpuluh-puluh tahun kita kumpulkan uang, hanya beberapa detik Allah cukup mengambil itu semua. Kemarin Bapak Ibu di pasar Gembrong kebakaran, hanya beberapa saat 400 rumah ludes terbakar 2 hari yang lalu. Kalau Allah belum berkehendak, cukup berkata kun, maka wahum la yastakbirun. Wujud daripada sujud ini kita menghindarkan diri daripada sifat sombong. Iblis pernah diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Ketika Nabi Musa alaihissalam menjemput wahyu ke Bukit Tursina di Lembah Tua, ketika mau naik tangga bertemu dengan iblis, iblis berkata, wahai Musa, mintakan kepada Allah ampunan dan rahmat untukku. Baik, kata Musa. Musa menuju ke Lembah Tua dan menyampaikan kepada Allah, ya Allah, inna aduwaka iblis yarju rahmataka wa maghfiratak. Wahai Allah, sesungguhnya musuhmu iblis memohon ampunan dan rahmatmu. Apa jawaban Allah? Izamurhu, jika dia menginginkan itu, ayyasjuda di qabri Adam, suruh dia sujud kepada kuburan Nabi Adam. Lalu Musa pulang, sampaikan kepada iblis, wahai iblis, innallaha ya'muruka an tasjuda di qabri Adam. Sesungguhnya Allah, jika kamu ingin rahmat dan ampunannya, kamu sujud ke kuburan Nabi Adam. Apa jawaban iblis, bapak-bapak, ibu? Umirtu an asjuda fi hayati fa'aba, wa umirtu an asjuda ba'da wabati fala. Dulu ketika Adam masih hidup, aku disuruh sujud, aku tak mau. Sekarang Adam sudah mati, aku masih disuruh sujud ke kuburannya, tidak. Begitu keras kepalanya iblis. Kaum muslimin silaturahmi yang dirahmati Allah. Jika kita menerima nasihat dari seseorang, apapun itu bentuknya, yang namanya nasihat kebaikan, kalau seandainya kita salah, kita harus menerima. Unzur ma qala wa la tunzur man qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan, walaupun dia kecil, lebih muda dari kita, junior kata kita, masih kecil, masih muda, belum berpengalaman. Tetapi apa yang dia katakan itu seandainya baik, maka kita harus terima. Wujud dari kerendahan hati kita adalah efek daripada sujud yang kita lakukan, jauh dari sifat-sifat sombong dan angkuh. Itulah sebenarnya muara daripada sujud kepada Allah. Kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita merendahkan hati kita di hadapan para manusia. Biar kita tidak terkenal di bumi, yang penting di langit para malaikat dan makhluk Allah selalu menyebut nama kita. Di langit nama kita sangat terkenal, bahkan sampai ke surga. Nama kita selalu dielu-elukan dan dirindukan sekarang. Walaupun di dunia kita tidak dikenal orang sebagai orang yang terkenal. Mungkin hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama, terutama bagi diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.